Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Terus semangat sekali lagi. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sudah sarapan pagi semuanya? Sudah. Oke, pintar. Karena sebelum berangkat kita harus sarapan terlebih dahulu ya. Ya, coba lihat sekeliling kanan kirinya ada sampah atau tidak. Oke, kalau ada sampah, silakan simpan sampahnya dan nanti waktu istirahat kalian buang, oke? Oke. Mari sebelum dimulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Ya, doa akan dipimpin oleh Ibu. Sebelum dimulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Coba siapa yang tidak hadir hari ini? Ada yang tidak hadir? Ada. Kenapa alasannya tidak hadir? Males. Oke, siapa yang tidak hadir? Opik. Opik ya? Oh, oke, Taufik. Bilangin nanti ke Taufik kalau misalnya sekolah jangan males-malesan ya, karena kita selaku pelajar harus semangat dan kita pun generasi muda tentunya memiliki semangat juang yang tinggi untuk meneruskan generasi bangsa. Ya, semangat semuanya? Semangat. Oke, ya. Coba ada yang masih ingat gak materi sebelumnya kita belajar apa sih mengenai bahasa Indonesia? Ada yang ingat gak? Tentang paragraf. Oke, pinter. Materi sebelumnya kita belajar tentang paragraf. Berarti materi sekarang kita ganti materi karena belajar mengenai paragraf itu sudah selesai dibahas di minggu yang lalu. Sehingga minggu sekarang kita akan membahas mengenai iklan, oke? Oke. Sebelum kita mulai ke pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan menguji konsentrasi kalian terlebih dahulu. Kalau bilang tepuk 1, kalian tepuk 1. Kalau Ibu bilang tepuk 2, kalian tepuk 2. Kalau bilang tepuk tidak, kalian tidak tepuk. Oke? Bisa dipahami semuanya? Bisa. Oke, tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk tidak. Bentar. Oke, sekali lagi. Tepuk 2. Tepuk 1. Tepuk tidak. Oke. Sudah konsentrasi semuanya ya. Oke. Pembelajaran hari ini yaitu kita akan mempelajari tentang bahasa Indonesia. Yang mana tujuan dari bahasa Indonesia ini kita akan mengetahui apa itu iklan, dan begitupun dengan unsur-unsur dari iklan yang ada pada iklan. Jadi karena bahasa Indonesia itu kan cakupannya luas ya. Jadi kita perlu mengetahui semua itu. Ya, coba sebelum Ibu menjelaskan penjelasan dari iklan itu sendiri, ada yang kalian tahu nggak apa arti dari iklan? Mempromokan produk. Iya, pinter, Caca, hebat. Ya, jadi iklan itu mempromosikan suatu produk agar produk tersebut menyebar luas, sehingga jika sudah menyebar luas, otomatis produk tersebut akan terjual mahal ya, tergantung dari produknya. Dan dari iklan itu sendiri kita bisa menarik perhatian orang-orang, tergantung gimana kita menampilkan atau menayangkan iklan tersebut menarik di pasaran atau tidak. Contoh halnya kecil, misal di TV-TV iklan apa? Ayo, ada yang ingat gak di TV-TV? Atau misalnya biasanya kan ada nih di TV iklan apa, makanan atau apa gitu. Ada yang ingat gak? Indomie, seleraku, ya ada kan? Indomie, seleraku, apa lagi? Tadi iklan apa lagi selain
otomatis kan itu memiliki daya tarik ke apa namanya, ke semua pelanggan ya, jadinya ingin terus berlangganan dengan iklan tersebut. Bahkan kita dari iklan tersebut bisa membeli produknya ya, dari membeli produk tersebut karena kita melihat dari penayangan iklan yang ditampilkan tadi. Coba kayak itu, kita lihat deh contoh hal kecil. Bisa nih, ini kan ada aqua ya, misalnya sama botol sama aqua gelas. Ini bisa dijadikan iklan? Bisa. Nah, coba apa unsur-unsur yang ada dalam air mineral ini? Misal unsur kecil, air ini berfungsi untuk menetralkan makanan. Ya kan, itu banyak fungsinya ya. Nah, yang akan kita pelajari hari ini yaitu unsur-unsur yang ada pada iklan. Ini kan banyak ya unsur-unsurnya itu. Jadi dari iklan tersebut pastinya itu memiliki makna yang mendalam ya. Makna yang mendalam yang bisa dikembangkan oleh kita semua. Seperti itu. Contohnya kecil ini. Ini aqua, begitu pun ini aqua gelas dan ini aqua botol, ini bisa dijadikan iklan. Saya tidak perlu kita cari kemanapun gitu bahan-bahannya, tapi ada di sekeliling kita pun kita bisa jadikan ini sebagai iklan. Nah, seperti itu. Nah, coba kalian buka buku tulisnya masing-masing. Buka kembali buku tulisnya masing-masing. Ibu akan membagikan kalian menjadi 2 kelompok ya. Sama halnya seperti minggu yang lalu. Coba lihat bukunya masing-masing. Di sana ada pentingnya air untuk kita. Kalian bisa lihat, buka halaman 12. Di sana ada gambar seperti ini. Ya. Karena kan ada gambar seperti ini ya. Pentingnya air untuk kita. Nah, tubuh membutuhkan 2 sampai 2,5 liter atau 8 sampai 10 gelas gitu kan per hari. Nah, ciri-ciri air sehat itu apa? Jernih, terus tidak berbau, juga tidak berasa. Nah, gitu. Dari hal-hal kecil pasti kita bisa dibuatkan iklan. Nah, di sini tadi apa, iklan itu memiliki fungsi apa? Untuk mempromosikan sesuatu ya, untuk mempromosikan suatu produk. Nah, otomatis di sini Ibu akan ada beberapa pertanyaan yang perlu kalian jawab nanti per kelompoknya masing-masing ya. Coba kalian bisa tulis pertanyaan yang pertama, yaitu bertutur tentang apakah iklan tersebut? Ya, coba kalian tulis bertutur tentang apakah iklan tersebut. Terus yang kedua, kepada siapa iklan itu ditunjukkan. Terus yang ketiga, apakah makna dari gambar yang ditampilkan di iklan tersebut. Udah? Nulis semuanya udah? Oke, pintar. Terus yang keempat, menurut pendapat kalian, mengapa pembuat iklan memilih kalimat dan gambar tersebut? Nah, silahkan kalian jawab dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah Ibu tanyakan ke kalian, yang sudah Ibu jelaskan ke kalian sebelumnya. Bisa kalian jawab per kelompoknya masing-masing. Ya, tadi di sini kelompok 1 baris pertama dan baris kedua itu merupakan kelompok 2. Oke. Silakan Ibu kasih waktu 5 menit dari sekarang. Tulis ya di bukunya masing-masing. Oke, baik. Coba sekarang kalian kan sudah dikasih waktu tadi 5 menit ya. Sudah mengerjakan semuanya per kelompoknya? Oke, pintar. Jadi sekarang coba dimulai dari kelompok 1. Nanti sistemnya seperti ini. Kalian memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dari kelompok 1 siapa? Terus nanti satu orang ada yang menanyakan pertanyaannya, dan satu orang lainnya menyimak dan menjawab. Oke, dapat dipahami semuanya? Oke, nanti bisa dibandingkan jawaban antara kelompok 1 dan kelompok 2. Apakah sudah sama atau belum? Apakah sudah paham
kelompok 1 akan menjelaskan pertanyaan yang tadi disebut. Oke. Bertutur tentang apakah iklan tersebut? Iklan bertutur tentang pentingnya air bagi tubuh manusia. Kepada siapa iklan tersebut ditunjukkan? Iklan ditunjukkan kepada siapa saja yang membaca iklan tersebut. Apakah makna dari gambar yang ditampilkan di iklan tersebut? Makna dari gambar adalah tubuh menjadi sehat karena asupan air yang cukup. Gambar tubuh anak yang sehat dan memegang segelas besar air putih. Menurut pendapatmu, mengapa pembuat iklan memilih kalimat dan gambar tersebut? Kalimatnya sederhana tetapi pesan yang disampaikan jelas. Oke. Gimana teman-teman? Dapat dipahami semuanya? Dapat. Oke, tepuk tangan buat kelompok 1. Silakan untuk kelompok 1. Nanti kita bandingkan ya. Jawaban antara kelompok 1 dan 2 sama atau tidak jawabannya. Oke? Oke, tadi kan kelompok 1 sudah bagus menjelaskan tentang jawaban-jawabannya. Coba sekarang kelompok 2, silakan maju. Kenalan dulu, kami dari kelompok 2. Kami dari kelompok 2 Kan menjelaskan akan menjelaskan tentang iklan. tentang iklan. Bertutur tentang apakah iklan tersebut? Iklan bertutur tentang pentingnya air bagi tubuh manusia. Apa kepada siapapun iklan tersebut ditujukan? Iklan ditunjukkan kepada siapa saja yang membaca iklan tersebut. Apakah makanan dari gambar apakah makna dari gambar yang ditampilkan di iklan tersebut? Makna dari gambar adalah tubuh menjadi sehat karena asupan air yang cukup. Menurut pendapatmu, mengapa pembuatan iklan memilih kalimat dan gambar tersebut? Kalimatnya sederhana, tetapi pesan yang disampaikan jelas. Oke. Tepuk tangan buat kelompok 1, kelompok 2. Silakan dari kelompok 2. Oke, baik. Sudah jelas ya semuanya? Tadi kita mendengar perbedaan atau menyimak perbedaan dari kelompok 1 dan kelompok 2. Ternyata setelah ibu dengar jawaban-jawabannya, pertanyaan yang kalian jawab tadi sudah betul. Hanya saja yang soal nomor 3 ada sedikit perbedaan dari kelompok 2 dan kelompok 1. Kalau kelompok 1 tadi perbedaannya apa? Menjawab apa tadi? Jawabannya kelompok 1 itu ya sangat jelas. Penjelasan yang jawaban nomor 3-nya. Tapi kalau kelompok 2 tadi hanya penjelasan mengenai air yang sangat cukup saja gitu. Tetapi semuanya sudah hebat, semuanya sudah mau maju ke depan, itu merupakan apresiasi bagi ibu untuk kalian semua. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, baik. Terima kasih untuk hari ini. Ibu akan sedikit bertanya sebelum mengakhiri ya. Coba tadi apa fungsi dari iklan? Mempromosikan suatu produk. Oke, sudah baik. Ya tadi bahwasanya fungsi dari iklan itu sendiri adalah mempromosikan suatu produk yang mana produk tersebut akan dipasar jualkan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, seperti itu. Bahkan dari iklan tersebut memiliki daya tarik yang tinggi jikalau kita menampilkan atau memberikan yang terbaik untuk seluruh masyarakat Indonesia. Oke? Ya, baik. Sebelum diakhiri, alangkah baiknya rapihkan terlebih dahulu meja ataupun
ditutup. Ada yang mau bertanya lagi? Sudah cukup? Tidak ada yang mau tanya? Oke, nanti kalian ada tugas yang harus dikerjakan di rumahnya masing-masing, yang mana ini adalah lembar kerja peserta didik, yang mana lembar kerja peserta didik ini perlu kalian kerjakan ya. Nanti berkelompoknya juga, ada kelompok 1 dan kelompok 2. Ini pertanyaannya tidak jauh berbeda seperti yang tadi kalian jelaskan di depan, hanya saja ini dikerjakan di rumahnya masing-masing. Oke, nah ini namanya lembar kerja peserta didik atau disebut LKPD yang sering Ibu jelaskan nantinya ke kalian, dan perlu kalian ketahui bahwasanya nanti kalian memiliki arahan-arahan dari lembar kerja peserta didik ini ya. Dan cukup, tidak ada lagi yang bertanya? Ya, baik. Sebelum ditutup, alangkah baiknya kita sama-sama berdoa. Semoga pembelajaran hari ini dapat memberikan kebermanfaatan untuk kita semua dan dapat mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah kita dapat pada hari ini di lain hari. Oke, sama-sama kita berdoa. Sebelum pulang, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih semuanya. Mohon maaf bila ada penyampaian kata ataupun kalimat yang salah atau yang kurang dari Ibu sendiri. Kurang lebihnya, Ibu mohon maaf. Terima kasih banyak sudah hadir pada hari ini.